Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatul Khairia dengan NRP 602-624-2003 akan mempresentasikan analisis klasifikasi kanker kulit jinak dan ganas menggunakan transfer learning efisien NetBNol untuk meningkatkan akurasi diagnostik. Menurut IARC pada tahun 2022 diperkirakan terdapat sekitar 330.000 kasus baru melanoma atau kanker kulit ganas secara global. Namun, membedakan antara lesi kulit jinak dan ganas masih sulit karena banyak lesi terlihat sangat mirip dan kasus ganas lebih sedikit dibandingkan lesi jinak. Oleh karena itu, klasifikasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan akurasi diagnosis lesi kulit dengan menggunakan model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya dan disesuaikan ulang atau fine tuning, serta metode khusus untuk menangani kasus yang jarang. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan judul berikut, yang berisi 10.000 gambar lesi kulit, terdiri dari 9.600 gambar untuk train dan 1.000 gambar untuk tes, yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, jinak dan ganas. Metodologi model deteksi melanoma yang pertama, pra-pemrosesan. Gambar diubah ke ukuran 224 kali 224 piksel, dinormalisasi, lalu diekstrak fitur tekstur berupa rata-rata dan standar deviasi warna red, green, blue, serta deviasi keseluruhan agar model memahami pola warna dan tekstur kulit. Yang kedua, augmentasi, diterapkan rotasi, pergeseran, zoom, perubahan kecerahan, serta flip horizontal vertikal untuk memperkaya variasi data dan mencegah overfitting. Yang ketiga, pelatihan. Model menggunakan vocal loss untuk menyeimbangkan kelas, dioptimasi dengan Adam, dan dibantu callback, early stopping, serta model checkpoint untuk menjaga stabilitas dan menyimpan model terbaik. Yang keempat, evaluasi. Performa diuji dengan test time augmentation dan dinilai melalui AUC, classification report, serta conversion matrix untuk mengukur akurasi dan kemampuan model membedakan melanoma. Arsitektur dan strategi pelatihan. Model menggunakan hybrid network dengan dua jenis input. Yang pertama input citra, gambar berukuran 224 kali 224 kali 3, diproses melalui efisien NetBNol yang sudah terlatih di ImageNet, kemudian melewati global average pooling, dropout 0,4, dense 256 value, dan batch normalization untuk menghasilkan representasi visual. Yang kedua, input tekstur. 7 fitur tekstur atau min dan standar deviasi red, green, blue, serta deviasi total diproses melalui dance 32 ReLU dan batch normalization. Yang ketiga, penggabungan. Kedua output digabung, lalu diproses lewat dance 128 ReLU, dropout 0,4, dance 32 ReLU, dan output sigmoid yang menghasilkan probabilitas antara jinak dan ganas. Yang keempat, fine tuning bertahap. Awalnya seluruh lapisan CNN dibekukan agar hanya lapisan atas yang belajar. Kemudian beberapa lapisan terakhir, efisiennya dibuka untuk pelatihan lanjutan. Sementara batch normalization tetap dikunci demi kestabilan. Yang terakhir, visualisasi. Model dievaluasi menggunakan GradCam untuk menyoroti area gambar yang paling memengaruhi keputusan prediksi. Hasil dari training tersebut menghasilkan precision jinak 0,86 dan yang ganas 0,96, seberapa yang menunjukkan seberapa akurat prediksi positif. Kemudian recall seberapa banyak kasus benar yang berhasil dikenali, jinak 0,99 dan ganas 0,84. Kemudian metrik F1 score, keseimbangan antara precision dan recall, jinak 0,92 dan ganas 0,91. Nah, di bawah adalah visualisasi contoh prediksi. Selanjutnya, yang pertama ada grafik training dan validation akurasi.
Nah, model belajar dengan baik dan tidak mengalami overfitting signifikan karena performa pada data validasi tetap tinggi dan mendekati akurasi pelatihan. Yang kedua, ada graphic training dan validation loss. Proses optimasi berjalan baik, penurunan loss yang konsisten menandakan model semakin akurat dalam memprediksi label. Yang ketiga, ada graphic training dan validation area under curve. Model sangat baik dalam membedakan antara melanoma dan melanoma jinak dan ganas. Nilai AUC di atas 0,9, tergolong performa klasifikasi yang sangat kuat. Kemudian ini grafik receiver operating karakteristik curve. Model dapat mendeteksi melanoma dengan keandalan tinggi meskipun data uji belum pernah dilihat sebelumnya. Yang terakhir ini confusion matrix. 493 gambar diklasifikasi benar, true negatif. 420 gambar diklasifikasi benar, true positif. Dan hanya 7 kasus salah deteksi. Kemudian ada 80 yang tidak terdeteksi. Selanjutnya kode yang saya gunakan. Yang pertama data training base build menjadi 80% data untuk training dan 20% data untuk validasi. Nah, sementara data tes dimuat terpisah dari folder yang sudah disediakan untuk evaluasi akhir. Nah, agar model bisa diuji selama pelatihan itu tanpa melihat data tes. Nah, fungsi ini mengekstrak 7 fitur tekstur per gambar, min RGB rata-rata tiap kanal red, green, blue 3 nilai, STD RGB standar deviasi tiap kanal red, green, blue 3 nilai, dan overall standar deviasi semua pixel gabungan 1 nilai. Semua nilai dinormalisasi ke rentang 0,1 sebab pembagian per 255,0, outputnya array 7 dimensi yang akan menjadi input numerik tambahan ke model. Image data generator ini mengatur augmentasi untuk data training, yaitu rotasi, pergeseran, zoom, variasi kecerahan, dan flip untuk memperkaya variasi data saat latihan. Generator custom menghasilkan bit berisi 2 input, yaitu array gambar yang sudah diaugmentasi dan array fitur 7 tekstur, dan fitur tekstur 7 dimensi, sehingga model menerima input hybrid, yaitu citra dan tekstur. Selanjutnya, kode ini membuat generator untuk train, validation, dan tes. Hanya generator pelatihan yang menggunakan augmentasi. Arsitektur hybrid, yang cabang citra menggunakan efisien net B0, pooling, dropout, dense, dan batch norm. Untuk cabang tekstur menggunakan dense kecil. Nah, kedua cabang digabung, lalu lewat beberapa dense dan sigmoid output untuk prediksi biner. Vocalis diimplementasikan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan memberi bobot lebih pada contoh sulit sehingga model fokus pada kasus minoritas. Fungsi ini mengontrol fine tuning, unfreeze from min 1, membekukan seluruh CNN, dan nilai lain membuka sejumlah lapisan akhir untuk dilatih, namun tetap menjaga layer batch normalization dalam keadaan beku demi stabilitas. Kemudian callback disiapkan, menyimpan model terbaik berdasarkan AUC, menurunkan learning rate saat stagnan, dan menghentikan pelatihan jika AUC validasi tidak membaik. Tahap pertama pelatihan, seluruh CNN dibekukan sehingga hanya lapisan atas yang dilatih. Nah, memakai Adam dan Vocalos, model dilatih beberapa epoch dengan validasi untuk menyimpan bobot awal terbaik. Saya menggunakan 8 epoch. Kemudian, fine tuning bertahap, membuka lebih banyak lapisan CNN secara bertahap atau parameter unfreeze from, lalu melatih ulang dengan learning rate kecil hingga performa stabil. Setelah pelatihan selesai, bobot model terbaik berdasarkan AUC dimuat kembali untuk evaluasi akhir. Fungsi TTA ini membuat beberapa augmentasi untuk satu gambar uji, memprediksi masing-masing, lalu mengambil rata-rata prediksi agar hasil lebih stabil dan tahan noise.
Semua gambar tes pred, semua gambar tes diprediksi dengan TTA, AUC dihitung, ambang optimal ditentukan, lalu dibuat prediksi biner untuk menghasilkan classification report dan conversion matrix sebagai ringkasan performa. Lalu ROC curve dan conversion matrix divisualisasi untuk menilai trade-off TPR atau FPR dan melihat distribusi prediksi benar atau salah. Kemudian, fungsi GradCam menghitung peta perhatian dari lapisan konvolusi terakhir model yang menyoroti area gambar yang paling memengaruhi keputusan model. Secara acak dipilih beberapa contoh uji. Setiap gambar diprediksi dengan TTA, heatmap GradCam dibuat dan ditumpangkan ke gambar untuk menampilkan area yang relevan bersama label prediksi dan label sebenarnya. Lalu model akhir disimpan agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Dan ini hasil training dengan akurasi 0,91%. Dengan akurasi 91%. Dan ini hasil prediksi. Ini grafik dan saya sudah mencoba run dengan model yang sudah disimpan, hasil training, hasil tes dengan 9 gambar yang dipilih acak secara random. Prediksinya benar semua sesuai label dan berikut conversion matrix. Sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.